Shalom, Shalom, puji Tuhan. Kembali kita ada di dalam rumah Tuhan. Kebaikannya, kasih setianya di dalam kehidupan kita sungguh luar biasa, sehingga kita bisa lagi hadir di dalam rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak melihat bangku di depan kita kosong atau di kiri kita kosong, tapi kita mau memandang Tuhan, memberikan terbaik sebagai rasa syukur kita karena anugerahnya dalam hidup kita luar biasa. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sudah memperkenankan kami, Engkau sudah melayakkan kami untuk bisa hadir di dalam rumah Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah ini Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang indah ini Tuhan pagi hari ini. Kami datang hanya untuk menyembah Tuhan. Kami datang hanya ingin memuji Tuhan. Kami datang hanya ingin menyenangkan hati Tuhan, membawa hati kami, hidup kami. Kau melihat ketulusan hati kami, sukacita kami di dalam rumah Tuhan untuk menyembah Engkau lagi. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami, semua karena kebaikan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahnya, semua karena anugerah-Mu hari ini ada.
kerinduan hati kami Tuhan. Kami melepaskan seluruh hak kami. Kami mau mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Hanya Engkau yang kami ingin kami kenal lebih dalam, lebih dan lebih dalam Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku Bapak Ibu satu bangkit berdiri. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi Yesus, nyanyi pujian bagi
kami di hadapan Tuhan saat ini Tuhan. Tiliklah hati kami, lawatlah setiap kami yang menaikkan pujian dengan hati kami yang tulus, dengan hati kami yang penuh dengan sukacita Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan dan layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus bersorak bagi Engkau Tuhan. Karena itu yang kami bawa saat ini di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami seperti dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Engkau sudah hadir dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, sorak-sorak yang mulia. Yesusku dahsyat. Haleluya. berdiri Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan pujian kita. Denganmu Tuhan. Haleluya.
Haleluya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Capek untuk memuji Tuhan tadi? Enggak, haleluya. Kita lanjutkan pujian kita. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama, dan kita akan menyiapkan hati kita juga untuk menikmati firman Tuhan, untuk bersekutu lagi dengan firman-Nya saat ini. Apapun yang kita alami hidup kita, mungkin hari-hari ini pertolongan Tuhan belum kita rasakan, tetapi satu hal, pertolongannya tidak akan pernah terlambat, karena Dia yang merangkai kehidupan kita, Dia yang membentuk kita. Jangan pernah ragu akan kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Percayalah, pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Haleluya. Dan tak pernah kita ditinggalkan sendiri. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau perhatikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku.
pernah terlelap, Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Jemaat saja yang bernyanyi. Ya Tuhan, pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat Tuhan. Kami tetap percaya kepadamu, kami tetap berharap penuh kepadamu Tuhan. Karena Engkau selalu menjaga hidup kami, Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Biarlah Engkau yang menjadi segalanya dalam hidup kami. Engkau Allah yang tahu yang terbaik dalam hidup kami. Kasih atas kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami rindu mendengar suara kebenaran-Mu lagi pagi ini. Kuasai pikiran hati kami, karena kami ingin benih firman-Mu tertanam bagi kami. Tetaplah Engkau mengerjakan karya-Mu bagi kami semua pagi hari ini Tuhan. Kami tahu rancangan-Mu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk dengan tenang. Kami ingin mendengarkan suara-Mu lagi. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, saya menyapa dari mimbar ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih buat kepercayaan untuk saya pagi ini bagi Ibu Gembala dan juga Bapak Wakil Gembala ya, Bapak Peter. Terima kasih pagi ini saya bisa berhadapan langsung dengan Bapak Ibu. Ya, ini baru pertama kali saya melayani di tempat ini, baru pertama kali, ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan batas umur kita, tidak ada yang tahu. Makanya di sisa hidup kita ini gunakan untuk senangkan Tuhan, ya. Di sisa hidup kita ini gunakan kesempatan untuk menghormati Tuhan, menghormati Tuhan. Pagi ini saya memberikan judul, mengapa kita harus serius dengan Tuhan? Ada apa? Kenapa sih kita kok harus serius? Ya, sebelum saya menyampaikan firman, saya ingin memperkenalkan diri saya.
Nama saya Tommy Novanda, istri 1, anak 2. Dan saya pelayanan di daerah pinggiran Kota Gresik, ya. Di pinggirannya perbatasan Surabaya Barat dengan perbatasan Gresik. Jadi ada di pinggirnya. Kami melayani di situ dan tidak pernah Tuhan tinggalkan kami. Ada banyak cara yang Dia kerjakan. Dan saya percaya juga pagi ini yang ada dalam ruangan ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, mengapa kita harus serius dengan Tuhan? Mengapa? Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa hidup kekristenan itu bukan berbicara tentang apa yang kita suka, bukan. Hidup kekristenan bukan berbicara tentang apa yang kita mau, bukan. Tapi hidup kekristenan adalah berbicara tentang apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau. Itu kekristenan. Bagaimana kita hidup menyenangkan Tuhan? Bagaimana kita mengerti perasaannya Tuhan? Ya, itu hidup kekristenan yang benar, yang sejati. Bagaimana kita mengerti perasaannya Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan tanpa manusia, Dia tetap Tuhan. Dan kita tanpa Tuhan binasa. Itu loh saudara. Makanya jadikan gaya hidup kita bahwa Yesus harus semakin bertambah dan kita harus semakin berkurang. Jadikan itu gaya hidup kita. Di sisa umur kita, jadikan Yesus semakin bertambah dan kita semakin kurang. Karena kekristenan yang sejati adalah bagaimana kita mengerti perasaan Tuhan. Itu loh saudara. Mudah? Tidak, saudara. Tapi proses demi proses akan kita lalui untuk kita bisa mengerti perasaannya Tuhan. Kalau kita sudah mengerti perasaannya Tuhan, maka kita tidak akan bermain-main dengan hidup ini. Kalau kita sudah mengerti perasaannya Tuhan, kita tidak akan sembrono dengan hidup ini. Ya saudara, tapi orang Kristen yang belum pernah mengerti perasaannya Tuhan, dia akan main-main dengan Tuhan. Dan dia selalu berkata, masih ada kesempatan hari esok. Hati-hati saudara. Hidup ini singkat loh. Ya, makanya mengapa kita harus serius dengan Tuhan? Harus memang, harus. Kita tidak bisa main-main dengan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang menang melawan Tuhan. Tidak ada. Ya, jadikan gaya hidup kita bahwa Yesus harus semakin bertambah dan kita harus semakin berkurang. Nah, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Mari kita membuka dan kita akan melihat apa yang Tuhan mau berikan untuk kita di pagi hari ini. Mengapa kita harus serius dengan Tuhan? Kita membuka dalam kitab Ibrani. Ibrani yang kedua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ibrani yang kedua, ayat 1 sampai 3. Ibrani 2, ayat 1 sampai 3. Ya, Bapak Ibu sidang jemaat, perhatikan baik-baik ayat demi ayat ini dalam kitab Ibrani 2, ayat 1 sampai 3. Keselamatan yang besar. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan ditegaskan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarnya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Seperti saya katakan di awal tadi, bahwa kekristenan yang sejati adalah kekristenan bagaimana kita hidup menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita hidup mengerti perasaannya Tuhan, bukan kemauan kita. Dan jadikan gaya hidup kita bahwa Yesus harus semakin bertambah dan kita harus semakin berkurang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah pilihan. Ya, semua harus memilih. Kenapa kita harus memilih? Karena tidak semua kita bisa kuasai. Tidak bisa. Hidup itu sebuah pilihan. Kita masuk surga atau neraka itu pilihan. Perhatikan baik-baik kalimat saya. Masuk surga atau neraka itu pilihan. Dan pilihan itu ditentukan dari sekarang. Ya. Kita menentukan pilihan, Tuhan atau dunia.
Dari sebuah pilihan ini kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa main-main dengan Tuhan. Karena itu kita harus memilih surga atau neraka, Tuhan atau dunia, kekekalan yang menyenangkan atau kekekalan yang membinasakan. Itu pilihan. Dan kita dituntut untuk memilih salah satu. Walaupun kita punya kehendak bebas, walaupun Allah tidak bisa mengotak-atik kehendak bebas kita, tetapi Allah sudah mengunci kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Allah sudah mengunci kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Walaupun Allah berikan kehendak bebas, terserah Anda mau memilih apa. Ya, ini pilihan. Semua harus memilih. Dan kalau kita menyadari betapa singkatnya hidup ini, dan kalau kita sudah mengerti bagaimana perasaannya Tuhan, maka engkau tidak akan main-main dengan Tuhan. Engkau akan serius dengan Tuhan, saudara. Akan serius dengan Tuhan. Dan ketika kita mulai serius dengan Tuhan, kita mulai mengerti perasaannya Tuhan. Saudara, saya mau katakan, tidak ada seorang pun yang bisa menang melawan Tuhan. Ya, engkau mau buktikan, sombonglah hari ini dengan Tuhan, engkau akan binasa. Keraskan hatimu ini dengan Tuhan, engkau akan binasa. Kalau engkau pengen hancur pekerjaanmu, sombonglah dengan Tuhan hari ini. Sombong saja. Kita akan binasa. Kalau engkau pengen hancur semua masalah rumah tanggamu, hancur semua pekerjaanmu, hidupmu, sombonglah hari ini dengan Tuhan. Ya, sombonglah. Keraskan hatimu dengan Tuhan, engkau akan melihat buktinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang menang melawan Allah. Nah, dalam kitab Ibrani ini di ayat pertama, perhatikan baik-baik, Ibrani 2 ayat pertama. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Mengabaikan firman, masa bodoh dengan firman, acuh tak acuh dengan firman. Saudara, itu akan berakibat fatal. Akan berakibat fatal. Saat kita masa bodoh dengan firman Allah, ya, saat kita mengabaikan firman Allah, itu akan berakibat fatal. Kenapa? Kita akan terbawa arus kerasnya dunia ini. Dunia dengan segala kekuatannya akan menarik kita, saudara. Dunia dengan segala kenikmatannya akan menarik kita, membawa kita terhanyut. Dan dunia dengan segala kemewahannya akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan ketika kita terpisah dari kasih Kristus, hidup kita berbahaya. Hidup kita berbahaya. Kalau kita terpisah dari Kristus, hidup kita jadi ujung tanduk. Ngeri sekali, saudara. Kalau kita terpisah dari Kristus, kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Jadilah orang Kristen yang pintar, yang cerdas. Jangan masa bodoh dengan firman Allah, saudara. Ya, jadilah orang Kristen yang mengerti bagaimana engkau mengerti perasaannya Tuhan. Berusahalah bagaimana engkau hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena kekristenan yang sejati berbicara bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan diri kita. Saudara, ketika kita terpisah dari Allah, hilang dari hadirat Allah, ini sangat mengerikan. Kalau kita tidak keras dengan diri kita sendiri, bagaimana kita serius dengan Tuhan, dunia yang keras akan menyeret kita, saudara. Iblis dengan segala kelicikannya, dia akan membawa kita menjauh dari Tuhan. Pernahkah kita terpikir di situ bahwa sekarang dunia dengan segala kemewahannya mulai menyeret kita, saudara. Mulai menjauhkan kita dari kasih Kristus. Segala pelanggaran, ketidaktaatan, itu semua ada konsekuensinya. Ada, saudara. Nah, bagaimana kita hidup ini di sisa-sisa umur kita, karena tidak ada seorang pun yang tahu. Saya berharap di sisa umur kita mulai memikirkan Tuhan dengan serius. Jangan main-main dengan Tuhan. Ya, jangan main-main.
Kita sekarang beribadah pagi ini, saya mau kasih tahu. Semua ada dalam ruangan ini, kita beribadah. Tentu tujuan kita untuk berjumpa dengan Tuhan dalam setiap ibadah kita. Benar ya? Kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Oke, saya setuju, kita berjumpa dengan Tuhan dalam setiap ibadah. Tetapi akan kelihatan, orang yang serius dengan Tuhan saat ibadah atau tidak. Akan kelihatan, saudara. Akan kelihatan. Dan saya bisa melihat wajah-wajah Anda pagi ini. Mana yang serius dengan Tuhan, mana yang tidak. Bukan berarti saya dukun, tahu tidak. Tapi saya bisa melihat. Melihat orang yang serius beribadah dengan Tuhan atau tidak, saudara. Orang yang sungguh-sungguh dengar firman Tuhan atau tidak. Orang yang masa bodoh dengan firman Tuhan atau tidak. Akan kelihatan dalam setiap ibadah. Akan kelihatan. Ya. Saudara, ini yang harus kita perhatikan. Firman Allah, suara kebenaran yang disampaikan pagi ini. Dengarkan baik-baik. Ketika kita mendengar firman Allah, berarti kita sedang mendengar Allah berbicara langsung kepada kita. Ya. Jangan masa bodoh dengan firman. Kenapa kita harus serius dengan Tuhan? Jangan masa bodoh dengan firman, jangan acuh tak acuh dengan firman. Ya. Saya berharap tidak ada yang ngantuk pagi ini. Tidak ada yang ngantuk. Ya. Karena bahaya kalau mengantuk lalu tertidur. Itu tidak menghormati Tuhan dalam ibadah. Ya. Dan saya minta tidak ada yang bermain HP saat ibadah mendengar firman. Ya. Jaga perasaan Tuhan, saudara. Kenapa? Ini di pelayanan saya terus mengingatkan jemaat yang saya layani. Jangan pernah main HP saat ibadah. Jujur, saya tidak bohong. Kalau saya melihat ada satu main HP, tak suruh keluar. Ya, saya enggak berani menyuruh Anda keluar karena saya bukan gembala di sini, bukan. Tapi di tempat saya. Siapapun itu. Oke, kalau alasan mata, penglihatan memang bermasalah penglihatan kita, silakan pakai HP. Tapi kalau mata kita sehat, pakai Alkitab ini, saudara. Itu saya lakukan. Kalau enggak suka keluar, ya. Saya tidak mau begini, ketika beribadah kita mempermainkan Tuhan. Sepertinya ada di dalam gereja, sepertinya engkau serius, tapi ternyata engkau bermain-main. Bahaya kalau jemaat ketika mendengar firman, mukanya tunduk terus, ada apa itu? Ya. Ada apa sampai tunduk terus? Kenapa? Ada apa? Itu yang saya pantau dari jemaat yang saya layani. Dan ketika hal ini saya sampaikan berulang-ulang, puji Tuhan. Jemaat datang ke gereja bawa Alkitab manual, saudara. Iya. Ya bukan berarti saya enggak setuju pakai handphone yang ada Alkitabnya, tidak. Tapi saya katakan kalau mata Anda bermasalah karena enggak bisa melihat tulisan, silakan. Tapi kalau mata sehat, pakailah Alkitab manual, jangan otak-atik HP. Itu engkau enggak menghormati Tuhan, engkau enggak serius beribadah dengan Tuhan. Ada akibatnya, saudara. Ya. Jangan sampai kita terbawa arus. Jangan sampai perilaku kita ini menjadi tidak baik. Kenapa? Di saat suara kebenaran disampaikan, di saat firman disampaikan, engkau main-main, saudara. Jangan sampai perilaku ini kita pelihara. Jangan mempermainkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Jangan mempermainkan Tuhan. Belajar untuk mengerti perasaan Tuhan. Dan saya mau katakan dari mimbar ini, orang yang bermain-main dengan Tuhan, orang yang tidak menghormati Tuhan, tidak layak mendapat perlindungan Tuhan. Enggak layak, saudara. Orang yang tidak menghormati Tuhan, orang yang bermain-main dengan Tuhan, tidak pantas menerima berkat jasmani dan rohani dari Tuhan. Enggak pantas, saudara. Hati-hati loh, saudara. Orang yang bermain-main dengan Tuhan enggak layak. Tuhan tidak bisa melindungi orang yang terus mempermainkan dia. Tuhan enggak mau melindungi. Jadi jangan bangga kok jadi orang Kristen. Tapi kalau hidupmu enggak berubah. Mujizat yang terbesar bukan kita mendapatkan harta. Bukan kita sembuh dari penyakit. Bukan harta kita bertambah.
bukan mobil kita bertambah, bukan rumah kita bertambah, itu bukan mujizat. Itu hanya bonus dari Tuhan. Tetapi mujizat yang terbesar adalah perubahan hidupmu, saudara. Perubahan hidupmu, itu mujizat. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang jahat berubah, saudara. Dari yang tidak serius dengan Tuhan menjadi serius dengan Tuhan. Itu sebuah mujizat yang terbesar. Perubahan hidup. Bagaimana kita bisa berubah hidup kita kalau kita nggak serius sama Tuhan? Ya, ingat Tuhan sudah mengunci kita bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu alasan yang tepat bagi kita untuk tidak bermain-main dengan Tuhan. Ya. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 30 kita melihat 1 Samuel 2. Satu Samuel 2 ayat 30. Satu Samuel 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Memang aku telah berkata, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati, saudara. Ayat ini jelas. Siapa yang menghormati Tuhan akan Tuhan hormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Jadi dalam hal ini saya mau tekankan bahwa orang yang tidak menghormati Tuhan tidak layak mendapat perlindungan Tuhan. Camkan kalimat saya. Orang yang tidak menghormati Tuhan tidak layak mendapat perlindungan Tuhan. Enggak layak. Dan orang yang tidak menghormati Tuhan tidak pantas untuk terima berkat Tuhan. Tidak pantas. Jadilah pribadi yang benar-benar menghormati Tuhan di sisa umur kita. Karena tidak ada seorang pun yang tahu batas umur kita sampai mencapai umur berapa. Tidak ada yang tahu. Makanya di sisa umur hidupmu, gunakan untuk serius dengan Tuhan. Isi hari-harimu dengan hidup bagaimana mengerti perasaannya Tuhan. Saudara, jangan masa bodoh dengan keselamatan. Ya, jangan masa bodoh. Jangan mau dibawa arus dunia. Jangan mau engkau dipisahkan dari kasih Kristus. Jangan mau. Punyailah tekad untuk menyenangkan Tuhan. Caranya bagaimana? Ayo belajar serius sama Tuhan. Ayo mulai membenahi diri. Ayo mulai membenahi hidup kita untuk Tuhan hari-hari ini. Ya, saudara. Sama-sama nanti kita masuk dalam kekekalan yang menyenangkan. Seperti saya katakan tadi bahwa akan kelihatan sekali di mana orang-orang Kristen beribadah, yang serius dengan yang tidak serius akan kelihatan sekali. Dan kiranya jemaat di tempat ini, ayo sama-sama belajar serius dengan Tuhan. Belajar mengerti perasaannya Tuhan. Tuhan itu punya perasaan. Kenapa? Karena dia harus mengembalikan rancangan semula kepada kekekalan yang menyenangkan. Saudara, hati-hati dengan hidup ini. Hati-hati dengan kenikmatan duniawi. Kalau kita tidak keras dengan diri kita sendiri untuk serius dengan Tuhan, dunia dengan kekerasannya akan menarik kita loh. Benar. Dunia dengan segala kekerasannya dan kenikmatannya akan menarik kita, memisahkan kita dari kasih Kristus. Akan memisahkan kita. Kalau kita enggak keras terhadap diri kita sendiri, kita akan ditarik, saudara. Mungkin kita bisa keras dengan orang lain, tapi belum tentu kita bisa keras dengan diri kita sendiri. Hati-hati, saudara. Harus punya tekad, keras terhadap diri sendiri, bahwa aku ada di pihaknya Tuhan.
saudara. Aku harus ada di pihaknya Tuhan. Nah kita lihat, mengapa kita harus serius dengan Tuhan. Yang pertama, ya, mengapa kita harus serius dengan Tuhan? Yang pertama, siapapun kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Itu yang pertama. Kenapa kita harus serius dengan Tuhan? Bahwa semua kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Meninggal itu tidak memandang usia. Tidak. Meninggal itu tidak memandang apakah kita sehat atau sakit. Tidak. Saudara, tidak. Jadi perhatikan baik-baik. Di saat kita meninggalkan dunia ini, kita akan diperhadapkan dengan tata pengadilan Kristus. Di mana semua akan memberikan pertanggungjawaban secara pribadi dengan Tuhan. Pribadi, individu dengan Tuhan. Kita akan memberikan pertanggungjawaban apa yang sudah kita perbuat selama kita hidup di dalam dunia ini. Entah itu baik, entah itu jahat. Akan kita memberikan pertanggungan jawab, saudara. Nah kalau kita nggak serius dengan Tuhan, pertanggungan apa yang akan kita bawa kepada Tuhan di saat kita tinggalkan dunia ini? Karena kematian tidak memandang usia, tidak memandang kita sehat atau sakit, tidak memandang kaya atau miskin. Tidak, saudara. Kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Ya. Dan di saat itulah kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Orang Kristen yang tidak pernah peduli dengan pengadilan Allah, orang Kristen yang masa bodoh dengan pengadilan Allah, dia tidak akan merespon Tuhan. Enggak akan. Enggak akan merespon Tuhan. Kenapa? Karena merasa hidupnya sudah benar. Orang Kristen yang tidak peduli dengan pengadilan Tuhan, orang Kristen yang masa bodoh dengan pengadilan Tuhan, merasa dirinya tidak pernah berhutang sama Tuhan. Gak pernah merasa bahwa kita ini berhutang sama Tuhan. Maka kita gunakan kesempatan hidup dengan bermain-main, hati-hati. Jadilah orang Kristen yang peduli dengan pengadilan. Ada pengadilan Tuhan, saudara. Makanya seriuslah dengan Tuhan hari-hari ini. Jangan main-main, saudara. Jangan main-main dengan Tuhan. Saya mau tekankan pagi ini untuk sidang jemaat. Jangan engkau main-main dengan Tuhan. Bereskan hidupmu dengan Tuhan. Tata hatimu, tata hidupmu untuk Tuhan. Kami pun juga demikian sebagai hamba Tuhan. Demikian, kami harus menata hidup kami. Mengatur hati kami untuk Tuhan. Makanya saya paling marah kalau dalam ibadah di tempat saya, saudara. Maaf ya, saya paling marah kalau melihat jemaat saat mendengar firman, mondar-mandir keluar. Ya, di sini enggak ada kok, duduk semua, bagus saudara. Di sini enggak ada. Ya, saya paling marah kalau lihat jemaat itu keluar masuk. Ya, sebentar ke toilet, sebentar minum di luar. Banyak yang dilakukan untuk keluar masuk. Dan itu saya paling marah dengan istri, saudara. Paling marah. Makanya saya bilang, sebelum firman disampaikan, kalau ke toilet dulu. Supaya saat firman disampaikan, engkau enggak mondar-mandir. Ini merusak ibadah loh, saudara. Ini merusak perasaannya Tuhan loh. Jangan berkata, aku mengasihi Engkau Yesus, tapi keluar masuk, saudara. Itu bukan tanda orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Saya sangat marah seperti itu. Dan saya mulai menekankan jemaat, saat engkau memasuki ruangan ibadah, tata hatimu baik-baik untuk Tuhan. Tata hati kita baik-baik. Saya tekankan, saat engkau memasuki ruangan ibadah kepada jemaat yang kami layani, tata hatimu baik-baik. Ketika kita menata hati, kita mulai fokus dengan Tuhan.
kita akan mengerti perasaan Tuhan yang sebenarnya. Dia pengen ditinggikan, dia harus semakin bertambah, kita semakin berkurang, saudara. Kita memberikan pertanggungan jawab, saudara. Selagi kita diberikan kesempatan hidup, gunakan kesempatan itu untuk memperbaiki hati kita. Perbaiki hati kita untuk Tuhan dan perbaiki hidup kita untuk Tuhan. Kesempatan hidup ini loh, saudara. Saudara, saya menggambarkan kesempatan ini sebuah kendaraan yang akan membawa kita kepada Tuhan atau kepada kebinasaan. Saya menggambarkan sebuah kesempatan itu sebagai kendaraan yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh dengan Tuhan. Itu kesempatan, bagaikan kendaraan yang membawa kita dekat dengan Tuhan atau jauh. Dan kendaraan ini terbatas, kesempatan ini terbatas. Makanya berlomba-lombalah untuk kita mempergunakan kesempatan hidup, mengatur hati kita, mengatur tubuh kita ini untuk memiliki perasaan kita kepada Tuhan. Ya. Mengapa kita harus serius kepada Tuhan? Yang pertama karena kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Orang yang enggak serius dengan Tuhan, dia akan meremehkan Tuhan. Akan meremehkan Tuhan. Perhatikan dalam Injil Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa masuk kerajaan surga. Mungkin kita bertanya, dalam hal apa aku enggak serius sama Tuhan? Seperti saya katakan tadi, dalam hal ibadah kita bermain-main. Dalam hal kesempatan hidup kita mempermainkan Tuhan. Ingat, iblis selalu membisikkan di telinga kita, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan, itu iblis. Urusan kita sama Tuhan adalah urusan hari ini. Urusan kematian, urusan hari ini, bukan urusan besok. Ingat saudara, urusan kita sama Tuhan adalah urusan hari ini. Ya, urusan kematian adalah urusan hari ini, bukan urusan besok. Perhatikan, semua akan memberikan pertanggungan jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus serius dengan Tuhan? Yang kedua, karena kita tidak pernah tahu hari besok. Kita tidak pernah tahu hari besok apa yang akan terjadi. Nggak akan, seorang pun tidak ada yang tahu hari besok apa yang akan terjadi. Makanya kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Di luar Tuhan kita binasa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam Yesus kita menemukan damai sejahtera. Karena Dia tahu masa depan kita. Dan kita tidak tahu hari esok. Enggak tahu, saudara. Makanya jangan sombong sama Tuhan. Apa yang kita bisa sombongkan sama Tuhan? Enggak ada, saudara. Kalau engkau mau binasa, hancur semua dalam segala hal, sombonglah sama Tuhan hari ini. Sombong saja. Silakan. Kalau engkau mau melihat kehancuran dalam hidupmu, keraskan hatimu sama Tuhan hari ini. Ayo, keraskan saja. Kita akan lihat akibatnya, saudara. Makanya kita tidak pernah tahu hari esok, kita harus serius dengan Tuhan. Tuhan yang lebih tahu tentang hidup kita, jauh ke depan. Dia lebih tahu daripada kita. Karena manusia terbatas, tidak ada yang tahu besok apa yang akan terjadi. Jadilah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah pribadi yang berjalan dalam pimpinan Tuhan. Jadilah pribadi yang menyenangkan dan mengerti perasaannya Tuhan. Ya, saudara. Dia punya perasaan loh. Allah itu punya perasaan. Jangan main-main. Jangan mempermainkan Tuhan. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Yang ketiga, mengapa kita harus serius dengan Tuhan? Karena kita sudah ditebus. Itu yang ketiga. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Maka mau tidak mau otomatis hak kita akan diambil Tuhan. Hidup kita akan dikendalikan Tuhan. Ya, akan dikendalikan. Hak kita akan diambil Tuhan karena kita sudah ditebus. Sudah ditebus.
Jadi jadilah orang Kristen yang memang mau benar-benar hidup menyenangkan Tuhan. Saudara, ayo belajar. Memang tidak gampang. Mengerti perasaan Tuhan itu tidak gampang. Tidak, dibutuhkan waktu. Bagaimana kita menata hati ini. Bagaimana kita menata hidup ini, saudara. Hidup itu singkat loh, jangan main-main ya saudara. Jangan main-main. Kami suami istri selalu berkata kepada anak-anak kami, namanya Paul dan Kela, ya. Saya katakan, Paul dan Kela, tidak selamanya papa mama bisa menyertaimu, enggak selamanya. Jadilah engkau pribadi yang menyenangkan Tuhan. Jadilah pribadi yang membutuhkan Tuhan selalu. Tidak selamanya papa mama bisa menyertaimu. Saat papa mama tinggalkan kamu, ada Tuhan yang pelihara kamu. Itu saya tekankan kepada anak-anak. Supaya anak-anak ini menyadari, ya kebutuhanku adalah Yesus yang terutama. Kebutuhanku. Jadi anak-anak enggak bergantung kepada orang tuanya. Enggak bergantung kepada orang tuanya. Ya. Kami selalu berbicara sampaikan, tidak selamanya papa mama bisa menyertai kamu nanti, tidak selamanya. Kalau saatnya papa mama tinggalkan kamu harus bergantung sama Tuhan. Tuhan akan pelihara kamu. Itu ya saya tanamkan buat anak-anak. Sejak sekarang ini supaya mereka itu menyadari bahwa benar kebutuhanku hanyalah Yesus. Itu loh. Dan selagi ada kesempatan saya tanamkan layani Tuhan dengan baik. Jadilah pribadi yang baik. Dimanapun engkau berada, jadilah berkat bagi banyak orang. Jaga kekudusan hidupmu. Saudara, kami enggak mau anak-anak kami binasa. Enggak mau. Tapi yang kami mau anak-anak kami beroleh kesenangan bersama dengan Tuhan. Makanya kami keras dengan anak-anak. Ya. Saya tidak mau menjadikan anak-anak kami itu seperti orang ateis yang enggak mengenal Tuhan. Mungkin Anda bingung, kenapa? Sudah begini, saya kasih contoh ya. Dalam menyelesaikan sebuah masalah, anak akan melihat bagaimana cara orang tua menyelesaikan masalah. Kalau orang tua menyelesaikan masalah dengan marah-marah, kalau orang tua menyelesaikan masalah dengan kekerasan, anak akan memperhatikan, oh ternyata orang tuaku ketika ada masalah dan menyelesaikan dengan cara seperti ini, anak akan melihat. Dan itu terekam di pikirannya. Nanti kalau besar aku mungkin seperti ini, akan menyelesaikan masalah seperti papa mama, berantem dengan kekerasan. Ya. Tapi ketika orang tuanya ada masalah dan menyelesaikan masalahnya dengan berdoa, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Anak melihat, papa mamaku kalau ada masalah dan menyelesaikannya dia berdoa kepada Tuhan. Berarti dia membutuhkan Tuhan, papa mamaku. Itu kalau kita buktikan, kita lakukan, anak-anak akan merekam. Oh, nanti besar dia pun seperti itu. Kalau dia punya masalah, dia akan selesaikan berlutut di bawah kaki Tuhan. Tapi kalau dia melihat dan dia besar menyelesaikan masalah dengan kekerasan, berarti kita sudah menjadikan anak kita ateis, gak kenal Tuhan. Saudara, perhatikan Bapak Ibu yang punya anak. Dalam engkau menyelesaikan sebuah masalah, cara kita harus dekat dengan Tuhan, berlutut minta pertolongan Tuhan. Anak akan melihat, betul itu terjadi. Kalau gak percaya omongan saya, buktikan, saudara. Ya. Jadi anak-anak mulai mengerti, setiap ada masalah dia menyelesaikannya, dilihat papa mamanya. Dulu papa mamaku selalu berdoa, setiap ada masalah, dia akan berdoa kepada Tuhan, dia akan ikutin itu saudara. Tapi kalau papa mamanya suka menyelesaikan masalah dengan kekerasan, dengan berantem, anak akan ikutin. Oh caranya seperti ini ya papa mama ya. Oh ngeri saudara. Berarti kita sudah membuat anak kita ateis, gak kenal Tuhan. Bapak Ibu, makanya seriuslah dengan Tuhan. Mengapa kita harus serius? Karena kita sudah ditebus. Hidup kita sudah miliknya Tuhan lagi. Kalau hidup kita miliknya Tuhan, berarti segala hak kita diambil Tuhan. Dan dia berkuasa untuk mengendalikan kita.
mengendalikan hidupmu, mengendalikan hidupku. Ya. Ayo sama-sama kita mengisi sisa hidup kita dengan mengerti perasaannya Tuhan, dengan serius dengan Tuhan. Kalau kita tidak tegas terhadap diri kita sendiri, serius dengan Tuhan, iblis akan menyeret kita, menghanyutkan kita, dan akhirnya kita terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Ini mengerikan. Mengerikan. Terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Mengerikan. Anda mengerti ya? Jangan main-main dengan Tuhan. Luangkan waktumu untuk Tuhan. Isi sisa-sisa umur kita untuk Tuhan. Kesempatan yang ada gunakan untuk kita berubah. Ya, sebagai ayat-ayat terakhir, kembali ke kitab Ibrani 2. Ibrani 2, ayat yang kedua. Dalam Ibrani 2, ayat yang kedua. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat pelanggaran yang setimpal. Ada pelanggaran, ada ketidaktaatan, kita akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Makanya Tuhan sudah mengunci hidup kita, bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Terserah kehendak bebasmu, tapi Allah sudah kunci. Tidak ada yang bisa jauh dariku. Terserah, pilihan ada di tanganmu. Engkau masuk neraka, masuk surga, itu pilihanmu. Pilih Tuhan atau pilih dunia, itu pilihan. Tapi Allah sudah mengunci. Tidak bisa seorang pun bisa masuk surga kalau tidak serius dengan Tuhan. Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan. Ada balasan. Kenapa? Karena kita mempertanggungjawabkan. Kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan, kita memberikan pertanggungjawaban. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Ngeri, saudara. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Siapa? Siapa kamu? Tuhan, aku dulu berbuat demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Aku rajin ke gereja. Aku rajin mengembalikan milikmu. Aku rajin berdoa. Tapi Tuhan, aku tidak kenal kamu. Siapa kamu? Membuat kejahatan. Betul, fisik ada di gereja. Tapi jangan sampai pikiran kita kemana-mana. Fokuslah kepada Tuhan. Gunakan sisa hidupmu untuk menyenangkan Tuhan. Ayat yang ketiga sebagai ayat terakhir dalam Ibrani 2. Bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Saudara, jangan sia-siakan keselamatan. Kita sudah ditebus, keselamatan itu sudah ada. Dan tugas saudara dan saya mengerjakannya. Ingat, mengerjakan keselamatan itu tidak mudah. Dibutuhkan perjuangan supaya keselamatan kita menjadi keselamatan yang permanen dalam hidup kita. Butuh perjuangan. Kalau kita enggak serius dengan Tuhan, keselamatan itu akan hilang. Kalau kita bermain-main dengan Tuhan, engkau akan binasa, semua akan binasa. Karena manusia sudah diset bahwa dia tidak bisa jauh dari Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita tidak serius dengan Tuhan, maka balasan setimpal akan Tuhan beri. Jangan sampai engkau binasa, selamat berkarya bagi Tuhan, gunakan kesempatan hidupmu dengan baik, senangkan hati Tuhan. Biarlah Yesus semakin bertambah, kita semakin berkurang. Selamat berkarya untuk Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Pemain musik saya mengundang untuk maju ke depan. Dalam segala keadaan, bahwa sekali Yesus harus tetap Yesus. Kita harus keras terhadap diri kita, bahwa kita harus menyatakan diri kita, saya harus di pihaknya Tuhan, harus di pihaknya Tuhan. Jangan bermain-main dengan Tuhan, saudara. Jangan engkau mempermainkan Tuhan. Jangan selalu berkata bahwa masih ada kesempatan hari esok. Masalahmu dengan Tuhan adalah masalah hari ini. Masalah kematian adalah masalah hari ini, bukan masalah besok. Dengarkan baik-baik. Masalah kita dengan Tuhan adalah masalah hari ini. Ayo belajar untuk senangkan Tuhan. Bagaimana caranya kita mengerti perasaannya Tuhan?
Jadilah pribadi yang benar-benar mau menata hati. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, tetap Yesus, Dia yang terutama. Dia kebutuhan terbesar dalam hidup kita adalah Yesus. Seriuslah dengan Tuhan hari-hari ini. Jangan bermain-main. Ngertilah engkau dengan Tuhan. Sukakan perasaannya. Di sisa kesempatan hidupmu, gunakan dengan baik. Senangkan Dia. Saudara, saya sangat miris dengan banyak orang Kristen yang lebih menyenangkan dirinya daripada Tuhan. Saya sangat miris dengan orang Kristen hari-hari ini, betul. Kenapa sih sampai bermain-main dengan Tuhan? Kenapa sih sampai mempermainkan Tuhan? Saya berharap sidang jemaat di tempat ini, jadilah pribadi yang mau mengerti perasaannya Tuhan, mengerti perasaan Bapa di surga. Dia merindukan kita berkumpul, bernaung dalam kepak sayapnya. Itu yang Dia mau kerjakan. Kalau kita gak menyenangkan Tuhan, bagaimana Dia akan melindungi kita? Kalau kita tidak serius dengan Tuhan, bagaimana Dia mau memberkati kita? Saudara, hidupku berharga untuk Tuhan loh. Jangan main-main, ya. Ayo sama-sama kita memperjuangkan hidup ini. Bagaimana aku harus menyenangkan Tuhan dalam segala keadaan. Dia tetap menjadi terutama. Kita angkat pujian ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dalam segala keadaan, waktu melimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus,
pagi hari ini. Di antara kita tidak ada yang tahu apa yang terjadi sebentar. 5 menit, 10 menit, 1 jam. Kita tidak ada yang tahu sebentar apa yang akan terjadi. Semua bisa berubah dalam sekejap mata. Semua bisa terjadi tidak sesuai apa yang kita inginkan. Mungkin hari ini kita kuat. Apakah sebentar kita lemah, kita tidak tahu. Mungkin hari ini kita sehat, baik-baik saja. Sebentar kita sakit, meninggal, tidak ada yang tahu. Semuanya bisa berubah sekejap mata, bisa terjadi sesuai dengan apa yang tidak kita inginkan. Tapi pujian ini berkata bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Seriuslah engkau dengan Tuhan. Mengertikah akan hal ini, saudara? Jangan sia-siakan hidupmu, ya. Jangan sia-siakan. Singkat. Dalam segala keadaan kita membutuhkan Tuhan. Kalau engkau pengen hancur, keluarga, pekerjaan, hidupmu, sombonglah hari ini dengan Tuhan. Kalau engkau pengen melihat sia-sia hidupmu hari ini, sombonglah dengan Tuhan. Dan saya mau katakan, ayo sama-sama dengan saya kita belajar serius. Karena kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi hari besok. Tidak ada yang tahu. Dan kita sudah ditebus. Berarti hidup kita milik Tuhan. Kalau hidup kita milik Tuhan, berarti Tuhan yang berkuasa mengambil alih hak kita. Izinkan pagi ini Tuhan mengambil alih hidupmu. Dan Dia akan pimpin engkau menuju kekekalan yang menyenangkan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, mari kita mengangkat tangan kita. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, sama-sama. Waktu dan tempat saya kembalikan pada yang bertugas. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini hati kami, hidup kami, roh kami dibangkitkan lagi dengan firman-Mu, dengan perkataan-Mu Tuhan. Tegas, kuat di dalam hati kami. Itu yang menjadi isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Apakah hari ini
kami belajar serius atau tidak, itu pilihan bagi kami. Tapi satu hal, kami tak dapat hidup tanpa Engkau Yesus. Kami tak dapat berjalan tanpa Engkau Yesus. Karena Engkaulah juru selamat kami. Engkau sudah menebus hidup kami. Saat ini kami mau serius kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengiringi Yesus, mengikut Yesus dengan segenap hati kami. Memang berat, tetapi kami punya Roh Kudus yang Engkau berikan dalam hidup kami masing-masing pribadi. Roh Kudus tuntun kami, bimbing kami, sertai kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Engkau penuh kasih bagi kami, umat ketebusan ini. Engkau tidak ingin kami hilang lagi daripada-Mu, tapi kami mau ada bersama Engkau nanti di dalam kerajaan surga-Mu yang mulia dan kekal. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Tommy, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati beliau, urapi beliau lagi Tuhan. Engkau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu bagi beliau, sehingga pelayanan beliau makin hari makin mempermuliakan Engkau Tuhan Yesus. Dan Engkau memberkati juga jemaat yang dilayaninya Tuhan, agar semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan, semakin setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dengarkanlah seruan hati kami ini Tuhan, dengarkanlah seruan hamba-Mu ini Tuhan. Doa ini hamba perlaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kami yang ajaib dan dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, sebuah pemberitaan firman Tuhan yang luar biasa yang kita terima pagi hari ini. Dan saya mewakili Ibu Gembala, Wakil Gembala, pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih buat pelayanan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Tommy Novanda. Kita berdoa juga beliau semakin dipakai Tuhan, semakin dahsyat dan semakin luar biasa. Saya sampaikan pengumuman gereja untuk jadwal ibadah di tempat ini. Ibadah tetap berlangsung seperti biasa. Setiap hari Selasa ibadah wanita yang dimulai jam 4 sore, kemudian dilanjutkan setiap hari Kamis ibadah doa puasa jam 8 pagi, hari Jumat ibadah doa malam secara online melalui Zoom setiap jam 7 malam, dan hari Sabtu ibadah kaum muda jam 7 malam. Hari Minggu seperti hari ini pagi hari dimulai setengah 8 pagi ibadah raya yang kedua. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kita masuk di dalam persembahan yang kedua. Saya kembalikan kepada WL. Sambil persembahan kedua dijalankan, kita naikkan satu pujian Tuhan yang besar. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam
menerima firman yang luar biasa. Satu firman teguran bagi kami semuanya. Untuk kami mau koreksi diri kami masing-masing. Apakah kami benar-benar mengikuti Engkau, takut kepadamu, mengasihi Engkau, atau kami mengikuti Engkau hanya sekedar ikut-ikutan saja. Tuhan Roh Kudus terus ajarkan dan tegur kami masing-masing ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Tommy Novanda. Tuhan berikan pembukaan firman-Mu dengan limpahnya. Dimanapun beliau pelayanan selalu menjadi berkat ya Bapak. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, istri anak-anaknya semua. Terima kasih Bapa di sorga. Biar jemaat pulang Tuhan dengan membawa Tuhan berkat-berkat yang rohani. Dan mereka merenungkan senantiasa. Mari jemaat yang kita mau angkat tangan, kita katakan, kita akan mulai membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus ada menyertai kita semuanya hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan